ya kayak untuk telepon misalnya, komunikasi gitu. Tapi nggak pernah ada pulsa. Yang berusaha untuk menjadi jembatan ini antara lokalitas dan modernitas. Banyakan kan, kamu harus belajar. Kalau kamu jadi misioner, kamu harus pertama belajar bahasanya setempat dulu tuh. Kekayaan mereka ini bisa terkubur jadi Betul. jadi situs sejarah. Halo para penonton dan pendengar setia podcast Theotalk. Jumpa lagi dalam episode terbaru podcast Theotalk ini bersama saya, Frater Amadea. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial karena jauh datang dari Indonesia Timur, dari ujung timur Indonesia, ya, dari bumi Papua. Kita akan mendengarkan pengalaman dan juga refleksi dari narasumber kita ini, tamu kita ini, tentang pengalaman dan ya banyak hal yang menarik yang dia alami selama di Papua. Nah, tamu kita kali ini adalah Frater Wahyu Papua. Ngawur. Ya, atau ini begitu kami sering memanggilnya karena pengalamannya yang panjang di Papua. Frater Wahyu, bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat. Selamat datang Frater Amadea. Loh, kebalik, Terima kasih. itu saya harusnya selamat datang. Selamat datang di podcast Theotalk ini. Ya, terima kasih sudah mengundang gitu ya. Meskipun undangannya nggak ada capnya gitu. Waduh, gak perlu kalau podcast tidak perlu pakai cap-cap segala ya toh. Nah, kita mau mendengarkan cerita dan juga refleksi Frater Wahyu ini tentang pengalaman di Papua yang katanya lebih panjang daripada selain di Papua, katanya begitu ya. Ya. Daripada yang lain maksudnya, daripada teman-teman yang lain begitu kan. Mungkin bisa awalnya kita kenalan dulu Frater Wahyu. Boleh. Nama, lalu asalnya dari mana, lalu masuk Serikat Yesus kapan? Dari Serikat Yesus benar ya? Dari SJ ya? Dari SJ. Ah, betul. Dari SJ, SMP, SMA. SD. Maaf nih, pemirsa penonton semua, ini ada banyak joke-nya gitu ya. Silakan Frater Wahyu. Ya. Baik. Terima kasih Frater Amadea. Tapi mau meluruskan dulu, saya bukan dari Papua. Oh, salah nih. Salah Gitu. ini ya. Saya lahir besar di Jakarta. Gitu. Nama saya Wahyu panggilannya. Tapi kalau panjangnya ya Antonius Maria Wahyu Santosa. Oke. Gitu. Saya di Papua ya sejak tahun 2007. Oh, Itu 2007 lalu sampai 2013 di sana, lalu masuk Serikat Yesus tahun 2014. oke. Itu lalu 2021 awal itu dikirim lagi ke Papua Oke. untuk talk di sana. Jadi Oh. ya totalnya kira-kira hampir 9 tahunan lah di Papua. 9 tahun, luar Begitu. biasa. Tapi orang-orang suka salah lihat muka gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu sama orang Jawa, orang Jakarta, nggak dikira orang Jawa, orang Jakarta. Oh, tapi kiranya? Dikiranya malah orang timur gitu. Tapi kalau ketemu sama orang-orang daerah timur, malah dikira bagian dari mereka. Oke. Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada muka-muka ininya, hanya memang bentuk mukanya aja yang kayak orang-orang timur di sana gitu. Tapi saya nggak pernah mengklaim bahwa saya orang Papua gitu. Makanya tadi saya kira datang dari Papua, jadi salah berarti ya. Ini keliru. Wahyu dipanggil Wahyu Papua karena di Serikat Yesus ada 3 Wahyu. Oh, oke. Gitu, supaya membedakan Wahyu yang pernah sekolah fisika, dipanggil Wahyu fisika. Itu Wahyu yang dulu berkecimpung di pesantren, dipanggil Wahyu pesantren gitu. Nah, karena saya lama di Papua ya dikira ya udah Wahyu Papua aja biar gampang gitu kan. Tapi bukan orang Papua. Oh, bukan orang Papua. Oke, ini sudah diluruskan teman-teman gitu ya. Tadi Frater Wahyu berarti 2 periode ya di Papua ya? 2 hitungan periodenya gimana nih? Kalau hitungan periode kontrak kuskupan gitu ya, itu ya hampir Kesupan Timika itu 1 periode 3 tahun gitu ya. Maka kalau 3 kali 3 ya
3 periode berarti saya Ya, di sana. 3 periode malahan ya. Wah, 9 ini tahun gitu kan. Tapi kan itu nggak masuk dulu. Tapi kalau dibilang cukup lama begitu ya untuk melihat perkembangan Papua yang dulu seperti apa, lalu sekarang ada perubahan seperti apa ya. Paling tidak tahulah untuk banyak mengalami juga perkembangan yang terjadi di sana gitu ya. Oke. Wah, langsung aja nih kalau begitu sudah langsung masuk ke perkembangan yang ada di sana gitu kan. Ada kembang Kamboja di sana. Iya, bukan itu bunga-bunga itu. Ini topik yang mau dibahas dalam podcast kali ini adalah tentang Papua dan tantangan modernisme gitu kan. Berdasarkan pengalaman Frater Wahyu, tapi juga refleksi atas pengalaman itu yang sudah dituliskan dalam sebuah tesis, sebuah tulisan begitu ya. Nah, apa yang menurut Frater Wahyu ini menarik dari topik ini begitu? Papua dan tantangan modernisme. Ada apa dengan Papua dan modernisme yang ada di sana? Ya, antara modernisme dengan Papua itu ada tantangannya gitu ya. Iya, betul yang nggak salah. Tapi yang menarik tuh justru ini melihat saya belajar dari pengalaman ya, karena di sana berangkat di sana itu dengan segala keterbatasan gitu ya. Tahun 2010 ke bawah itu akses jalan masih terbatas, tidak bisa menjangkau ke beberapa wilayah. Lalu saya datang lagi setelah 7 tahun setelahnya itu 2021 gitu ya, sekitar 8 tahun terus kembali ke sana cukup kaget gitu kan dengan perkembangan yang cukup signifikan gitu ya. Akses jalan yang makin mulai ada ke beberapa wilayah yang dulu harus ditempuh dengan jalan kaki, paling tidak harus berangkat jam 8 pagi sampai sana jam 9 malam gitu ya untuk itu, dan ini hanya bisa ditempuh dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Gitu, dan ya perubahan ini yang saya rasa ada agak menarik begitu kan, dan ya saya nulis tema tesis itu kan pokok bahasanya kan tentang tantangan modernisme di Papua. Khususnya saya nggak bicara Papua yang luas gitu ya, karena saya hanya tinggal di wilayah tengah gitu ya, di daerah Mapia dan juga Tigi gitu ya, di daerah Tigi, 2 tempat itu yang dihuni oleh suku Me gitu. Dan itu juga hanya mengenal salah satu dari besarnya Papua dan ragamnya Papua di sana gitu kan. Dan itu ya melihat dari situasi itu perkembangan yang modern gitu ya. Dulu saya cuma melihat gini, orang-orang teman-teman di pedalaman itu fokus utamanya adalah kalau mau terlihat modern adalah bisa punya satu kayak iPod gitu ya, atau Walkman kecil gitu untuk ini, untuk lalu musik minta itu ya, untuk musik, lalu dengarkan sendiri sambil ini. Itu hanya itu gitu kan. Lalu berkembang ada HP gitu ya, itu HP, semua pada pengen beli HP. Ada tahun-tahun awal saya di sana itu. Tapi tidak ada menara pemancar sinyal. Waduh. Kembali hanya untuk hiburan musik, hanya itu segala macam. Itu, dan buat mereka itu udah sesuatu hal yang wah ini saya sudah modern. Udah modern dengan itu. Tidak peduli fungsi utamanya gitu kan. Tapi saya hanya butuh untuk pemenuhan, saya ingin menikmati entertain musik, dengarkan musik Papua, musik reggae gitu segala macam, dan hanya sebatas itu. Atau kadang-kadang saya ajak mereka untuk nonton saya kasih layar, saya kasih film gitu. Dulu kalau dikasih film, apapun film yang diberikan gitu, yang penting isinya adalah film-film yang mengandung unsur keagamaan gitu ya, entah kitab suci atau apa segala. Wah, semua senang nonton. Gitu.
Lalu mulai ada TV. TV mulai berkembang, harus beli parabola gitu, lalu harus ada decodernya itu ya gitu. Nah, itu kan nggak murah ya untuk bisa ada itu. Dan hanya untuk nonton sinetron hanya itu, dan listrik juga terbatas, hanya bisa baru nyala jam 5 sore, nanti jam 10 sudah harus mati gitu. Padahal siaran TV baru bagus-bagusnya itu kan prime time itu ya. Itu kan jam 8 waktu Indonesia Barat. Gitu kan ke atas gitu ya, yang ini ya. Jam 10 sudah mati. Jam 10 sudah mati waktu Indonesia Timur. 2 jam lebih dulu tuh. Itu kan artinya tidak banyak hal yang bisa mereka nikmati sungguh-sungguh sebenarnya gitu kan. Gitu. Lalu kembali lagi ketika Toker 2 tahun terakhir di sana 2021 itu lihat semua sudah, anak-anak mudanya itu pegang HP, sinyal sudah ada, gitu. Listrik sudah 24 jam di sana. Itu kan, tapi ketika ditanya untuk kamu gunain itu untuk apa? Untuk apa aja gitu kan? Gitu. Cuma mereka banyak bilang, yang penting ya kayak untuk telepon misalnya, komunikasi gitu kan. Tapi nggak pernah ada pulsa. Gitu. Karena buat mereka kan kayak ini loh, pulsa itu sekali pakai buang gitu ya. Jadi berapa kali harus ganti nomor seperti itu. Jadi ya terus saya mikir kok berarti ada yang salah nih ya gitu di dalam perkembangan ini gitu kan. Gitu. Harusnya bisa membawa mereka lebih mengajak mereka untuk semakin berkembang secara ininya gitu. Tapi kok masih penggunaannya masih sama seperti yang tahun yang saya awal-awal di sana. Gitu. Berarti teknologinya sudah lebih maju, tapi cara penggunaannya masih sama seperti hanya terbatas. Ya udah, karena butuh saya cuma ini gitu. Padahal saya bisa dengan ini saya bisa mengembangkan sesuatu yang dari kebutuhan saya ini. Gitu. Kok cuma jadi terbatas segitu-segitu lagi gitu. Nah, itu yang jadi latar belakang kenapa bisa seperti ini. Lalu ngelihat lagi nih, gitu kan. Ini sebenarnya bawa nilai positif nggak sih? Gitu kan. Artinya bisa mengenalkan maksudnya bisa membawa Sukume itu dikenal keluar nggak sih? Gitu kan. Karena kan kalau kenalan nama Papua kan yang paling dikenal cuma tambang. Gitu kan. Tambangnya selalu kayak gitu kan. Atau keuntungan orang luar ya, atau malah tempat wisatanya gitu kan. Tapi di dalam Papuanya tuh dikenal nggak ya? Gitu kan. Atau cuma sekedar daerah dalam tanda petik hanya sisi luar Papuanya aja nih yang betul. Nah, ternyata kan itu pemikiran saya adalah apa yang bisa dikenalkan keluar, gitu, budaya, gitu kan. Nah, kayak Papua tuh kaya dengan budayanya, gitu. Ya, betul. Budaya yang benar-benar benar-benar mengakar dengan lokalitas gitu. Itu masih sangat kuat gitu, dan saya jarang nemuin kalau di daerah Jawa mungkin hanya beberapa daerah yang masih seperti itu gitu kan. Tapi itu pun saya harus itu kan jadi komoditi mahal kalau untuk ketemu dengan yang seperti itu. Nah, saya di sana, ini kok sangat ini sekali sangat saya bisa mengakses, bisa ketemu dengan situasi-situasi yang benar-benar mudah untuk ternyata ada seperti ini ya. Ternyata ada ritual yang kayak begini ya. Gitu. Dan saya kan saya sedikit suka dengan atraksi-atraksi budaya gitu ya. Segala macam. Kayak mereka harus menari-nari atau bagaimana. Ada tarian yang khusus untuk peresmian gedung atau kalau untuk tarian untuk yang lain lagi itu gitu. Baru di Sukume saja ya pada itu baru di Sukume gitu untuk belum ininya, lagi yang gitu. lain ya. Kaya sekali gitu. sebenarnya. Nah, lalu
ngelihat lagi nih, tanya sama yang muda-muda Ah, gitu. Kamu bisa ini nggak ikutan menari ini nggak? Gitu kan. Gitu. Memang ada beberapa tarian yang orang muda nggak boleh ikutan. oke, ya, Gitu. ya, betul, Itu betul. harus dilakukan oleh yang orang-orang tua gitu kan. Hmm, Tapi ya syukurnya tari-tarian masih bisa mereka ikuti gitu kan. Gitu. Untuk ini segala macam bisa mereka bisa mereka set. Kami tahu tarian ini untuk ini segala macam. Oh ya bagus gitu kan. Lalu tak tanya lagi gitu kan. Loh, ketika ketemu sama orang ini yang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. ya, ya, Kan harus pakai bahasa daerah nih. ya, ya, Nah, saya kan terbatas bahasa daerah makanya. gitu. Nah, kadang nanya ke anak-anak tuh, anak-anak muda ini. Itu tadi bicara apa tentang dengan bahasa daerah itu? Mereka kan mengatakan gini jadinya. Kami juga nggak tahu, brother. Oh ya gitu. Gitu. Kami juga nggak tahu. Oke. Loh, maksudnya? Ya kami lebih terbiasa dengan dengan bahasa Indonesia gitu. Oke. Gitu. Loh, tapi kami bisa nangkap apa yang kami bisa nangkap gitu. Tapi kami nggak bisa ngucapin balik nih. Oke. Gitu ya. Ya, nggak bisa menimpalinya ya. Jadi saya jadi mikir loh kok situasinya sama seperti di Jawa misalnya. Yang daerah-daerah orang-orang ya anak-anak udah mulai jarang bisa berbahasa daerah yang baku gitu ya, yang untuk kepada orang tua dan segala macam. Mereka kalau sama kakek neneknya ngomong Jawa, ya akan ditimpai dengan bahasa Indonesia. Betul. Gitu. Kok sama seperti ini situasinya? Oke. Loh, ini apa yang salah ya? Apa yang ini ya gitu kan? Padahal situasi mereka nggak terlalu bersentuhan langsung dengan modernitas yang di luar sana dengan kompleksitas modernnya gitu kan. Gitu. Wah, ini ada sesuatu yang ini. Bahkan keluhan-keluhan para orang tua ya keluhannya cuma banyak kan seperti ini. Anak-anak kami tuh sekarang lebih banyak nonton YouTube, nonton ini ketika diajak untuk ajaran-ajaran tete nenek moyang tidak terlalu mendalami gitu kan. Sama dong, di mana-mana juga begitu ya. Semua begitu kan, gitu kan. Artinya kan wah ini berarti ada yang ini nih. Tapi kan beruntungnya di sana masih awal nih. Kita masih bisa ini kan gitu kan. Ya, makanya saya coba tarik keprihatinan itu. Karena kalau enggak kekayaan mereka ini bisa terkubur jadi jadi situs sejarah. Cuma yang harus nanti digali sama arkeolog yang nanti menginterpretasikan ya kalau interpretasinya benar gitu ya. Kalau cuma tapi nggak tahu ininya seperti apa gitu kan, itu kan jadi sayang sekali gitu kan. Nah, itu yang mau saya ini kan bahwa lalu di mana nih saya bisa berperannya nih. Nah, saya cuma lihat strategisnya di gereja. Peran gereja di situ. Gereja Katolik atau gereja Kristen di sana yang harusnya bisa jadi jembatan antara modernitas dengan nilai-nilai budaya lokal gitu ya, supaya ini kita bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tanpa menggeser atau mengikis nilai-nilai yang sudah ada, kekayaan budaya yang sudah ada ya. Karena kan ya modernitas tuh akses jalan yang ada itu kan juga punya ya nggak cuma hal yang positif secara ekonomi ya, untuk nilai ekonomi ya, untuk pengiriman logistik itu atau kebutuhan primer masyarakat. Tapi itu juga dibawa sama ada sesuatu yang juga punya dampak negatif juga gitu. Apa itu? Kan. Percampuran budaya yang lain. Percampuran dengan budaya yang lain. Gitu kan. Artinya sedangkan mereka belum melihat ini orang-orang mudanya masih belum punya fondasi kuat dengan budayanya. Lalu datang dengan budaya yang baru dari modernitas jadi tercampur aduk, jadi seolah menggeser gitu kan. Nilai yang ininya kok jadi arah seperti ini gitu. Gitu. Jadi ya atau juga yang lebih negatif lagi minuman keras masuk. Gitu ya. Nah, padahal kultur mereka nggak ada minuman keras. Oh ya?
gitu. Oke. Karena minum-minuman itu, budaya minum-minum itu hanya ada di pesisir. Oh, Gitu. ini yang dikatakan di pegunungan kok ya Pegunungan, saya pengalamannya di ya. pegunungan itu karena pegunungan Oke. nggak ada itu kan. Atau apa Pinang, sirih Pinang itu. Hmm. Orang pegunungan nggak punya Oke. Oh, kebiasaan itu hanya itu kebiasaan yang di ada di pesisir. pesisir Oke. gitu kan. Tapi itu terbawa lalu itu jadi seolah-olah jadi ini bagian saya. Ah, Padahal orang-orang tua pernah bilang ya saya nggak pernah apa ya kami nggak pernah tuh kesentuh dengan kayak gitu gitu. Kami nggak kenal yang kayak begitu. Tapi kami tahu itu ada di mana betul, gitu. betul, Hanya- betul. Itu gitu kan dan itu yang jadi sesuatu hal yang sebenarnya membawa bukan kemunduran tapi hal negatif bagi orang-orang muda di sana Ya. gitu kan. Sehingga ya kalau bisa dibilang jatuhnya ke kesehatan Mm-mm. gitu. Ya dalam tanda petik umur panjang Mhm. itu hanya bagi orang-orang sana itu adalah orang-orang yang sudah era-era tua Oke. yang punya umurnya agak lebih panjang. Ya, ya, Yang muda-muda malah lebih rentan ya. rentan gitu kan. Padahal seharusnya kalau di luar yang tua-tua nih yang rentan. Betul, betul. Semakin lama usia harapan hidup harusnya semakin Nah panjang. itu gitu kan. Oke. Ya itu kan itu juga salah satu bentuk hal yang saya lihat fenomena itu yang itu. Ya, Makanya ya. saya berpikirnya gini, apa yang bisa dilakukan saya di sana gitu kan sebagai dalam tanda petik tenaga pastoral itu meskipun di sana belajar gitu ya. Ya, betul. Tapi yang tidak kan mempelajari yang apa sih yang saya bisa kontribusikan terutama gereja gitu kan. Atau gereja hanya cuma diam. Gitu kan. Itu yang klaim yang saya inikan. Ya. Beruntungnya kan di sana gerakan yang paling mudah dan paling ini adalah bukan paling mudah ya. Enaknya dengan orang-orang Mei gitu ya. Kalau gereja mengajak arah gerak gereja selalu diikuti. Oke. Gitu. Nah, ini salah satu karakternya gitu kan. Orang Mei kalau ada hal baru, dia akan pelajari, dia akan ikuti. Kalau ini baik, dia akan teruskan. Oke. Gitu. Tapi kalau ini tidak baik, dia akan tinggalkan. Oh. Artinya kan tuh punya pendasaran sebenarnya udah Ya. punya pendasaran Dari untuk ini ya, untuk itu screening gitu ya, Ya, untuk dari- screening seperti itu. Dari dalam ya sudah ada Gitu. itu ya. Nah, itu nah ini yang jadi peran yang saya lihat peran gereja untuk kita harus menjaga ini nih. Gitu. Kebiasaan ini nih. Ini kalau enggak ini hilang. Wah, Habislah ini. repot ini. Gitu. Betul, Gitu kan jadi ya sudah jadi saya lihat ya udah ini saya cuma mau ngajak ya ini peran gereja untuk menjadi penjaga Oke. gitu ya yang menghidupi umat gitu ya gitu kan tapi kita jaga nih tanpa mengurangi salah satu yang ada di salah satu pihak Ya. gitu baik yang lokal atau yang modern atau nilai-nilai Kristianinya gitu kita nggak mengurangi itu tapi bagaimana menemukan itu gitu. Salah satu contohnya tadi ya, ada local wisdom bahwa tidak semua hal itu akan diikuti, yang baik saja gitu ya, yang kurang baik akan ditinggalkan. Di sisi lain juga ada tantangan berealisme yang selalu mengajak untuk maju terus gitu kan dengan berbagai macam tawarannya gitu nah ya. itu kan kalau ngikutin modernitas kan kita nggak akan selesai itu malah ya harus berani untuk saya cukup di sini dulu gitu kan kayak gitu. Nah itu ada pengalaman nggak misalnya salah satu contoh yang Frater dulu buat atau mungkin gereja yang buat di sana yang berusaha untuk menjadi jembatan ini antara lokalitas dan modernitas. Yang paling kelihatan sih di ketika perayaan liturgi gitu ya, perayaan syukur misa gitu. Oke. Ini paling lihat paling mudah gitu ya, gereja untuk masuk gitu kan. Karena selain yang karya sosial atau karitatif gereja gitu kan. Itu. WGT tempat saya gitu ya. Itu itu
mencoba untuk mensinergikan gitu ya antara kekristenan dengan nilai budaya lokal. Oke. Itu salah satunya dengan gini. Salah satu cara untuk melestarikan atau menjaga local wisdom seperti bahasa gitu ya. Mencoba setiap bacaan dengan bahasa daerah. Bacaan dengan bahasa daerah. Oke. Itu Awalnya misalnya dalam bahasa Indonesia gitu. Oke. Dan selalu ada penterjemah. Oh ya. Gitu ya. Ada penterjemah kalau romonya khotbah karena kan nggak semua imam yang dikirim ke sana itu dibekali dengan belajar bahasa daerah sana yang baik gitu ya. Ya. Karena Pasti. susah Ya, gitu. bisa. Karena kalau mau belajar bahasa itu ya datang langsung, ketemu langsung, praktek di sana langsung gitu untuk ininya supaya tahu bahasa. Nah, coba untuk pertama ya dari bacaan dulu, terus khotbah ada penterjemah gitu. Itu salah satu bentuk ininya. Lalu coba ngajak lagi untuk lebih jauh gitu kan. Itu karena yang bacaan udah mulai umum gitu ya. Ada satu kali saya pernah Minggu Palma gitu ya. Oke. Minggu Palma bacaan semua pakai bahasa daerah. Oh. Kecuali Doa Syukur Agung. Oke. Gitu ya. Karena masih belum punya teks yang diterjemahkan dalam bahasa daerah. Bacaan-bacaannya ininya. Ya saya coba belajar baca dengan dengan bahasa lokal sana, bahasa Sami. Gitu kan. Bahkan saya nanya karena kan uniknya bahasa Sami itu kalau kamu intonasinya salah, maka katanya sama nih, gitu, tapi kamu intonasinya salah. Itu maknanya udah beda jauh gitu. Kayak bahasa bahasa Tionghoa ya, bahasa Mandarin juga gitu ya, bahasa Korea dan sebagainya ya. Tapi kan kalau Mandarin kan bisa ketahuan dengan atau ini kan ada apostrof di atasnya itu ya gitu ya. Ada segala macam. Itu bisa menentukan nada, intonasi. Kalau bahasa Sami kan nggak ada kayak gitunya. Oke. Jadi katanya tuh sama gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita dengan salah nada gitu kan akan punya makna yang ini. Makanya saya juga suka ini. Saya bacanya gini. Saya baca seperti ini. Lalu ada satu katekis sana itu Pak Bert gitu. Frater bacanya bukan yang begitu. Tapi begini. Oh ya, oke. Harus begini Frater, nggak boleh gitu. Ini nggak boleh ini supaya oh ya. Nah, jadi kan itu detail sekali kan itu ininya segala macam. Jadi ya akhirnya ternyata punya tantangan gitu. Baca ternyata memang sulitnya gitu untuk memahami bahasa. Ya akhirnya saya juga paham ternyata anak-anak muda juga susah untuk pengen kalau disuruh dalami bahasa mereka agak sulit karena memang sulit gitu untuk ininya. Tapi itu punya tantangan untuk ini kata kalimat-kalimat yang sebenarnya menarik dan indah gitu untuk gitu. Meskipun sulit ya, tapi memang yang sulit itu yang indah ya. Itu kalau gampang kan. Nah, makanya gitu. Tapi itu jadi salah satu bentuk bahwa gereja itu untuk mau jadi mau menjaga itu ya, supaya itu tidak hilang gitu kan. Nah lalu ada usulan lagi setelah ini berjalan, Kuskupan mulai melirik mulai mengajak coba kita itu nggak punya doa TPE dalam bahasa lokal kita. Beberapa daerah tuh punya. Kenapa kita nggak punya? Mulai untuk penterjemahan untuk itu. Meskipun nanti penggunaannya hanya di supaya kan nggak bisa langsung, ayo kita rubah semua nih, gitu. Kan nggak bisa langsung seperti itu. Tapi pelan-pelan untuk supaya bisa transisi dengan ke bahasa lokalnya ini jadi lebih smooth. Di misa-misa tertentu kita gunakan dulu gitu nanti dengan harapan nanti setiap misa akhirnya bisa digunakan dengan itu karena kan kayak misalnya kalau belajar dari misionaris luar gitu ya itu kita kalau ke Afrika pasti kita kan belajar bahasa mereka betul gitu mereka nggak ada yang ngerti bahasa ini kecuali kalau mantan koloni
negara-negara tertentu gitu kan. Tapi kebanyakan kan kamu harus belajar, kalau kamu jadi misioner kamu harus pertama belajar bahasanya dulu tuh. Karena harus khotbahnya dengan bahasa itu supaya lebih dipahami. Doanya juga harus dengan bahasa itu gitu. Nah, ini yang di awal ini kan. Nah, terus mulai maju lagi ya. Ini supaya ngedidik anak-anak mudanya ini gitu. Supaya mereka tidak meninggalkan ini tapi juga tetap mengikuti perkembangan modern gitu. Ya pendampingan asrama sekolah. Gitu ya. Ya kenalin cara menggunakan apa sih namanya alat-alat modern itu, gadget-gadget itu untuk itu digunakannya bagaimana toh? Gitu. Sejauh apa saya harus menggunakan ini? Gitu, dan apa aja sih yang bisa saya ini kan? Wah, itu kan ngajarin mereka tuh kan harus pelan-pelan. Ya. Gitu kan. Itu asramanya itu sejak tingkat apa itu? Itu hanya tingkat SMP. Hanya tingkat SMP, Gitu. Jadi ya cuma mau ngajak gini, semua ada waktunya. Kamu mau main ada waktunya, kamu mau ngegame ada waktunya. Kamu mau main sepak bola ada waktunya, kamu mau dan ada belajar ada waktunya, tidur ada waktunya. Ngajak mereka untuk itu. Ya, belajar menggunakan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya itu. Bahkan ketika mereka main game ini, game saya kan bukan pecinta game gitu ya. Mau nggak mau nyoba cari tahu. Kamu main game apa? Oh, main game ini operator. Ini online. Enggak operator bukan yang cuma yang ini aja kayak simulasi biasa gitu. Oke, gitu. Dan dari sisi itu saya lihat mereka lebih maju daripada saya. Lebih paham. Ya pastilah. Gitu kan. Nah, cepat ya udah terus ajak mereka supaya enggak merasa bahwa ini tuh negatif gitu ya. Tapi juga punya nilai yang positif sehingga mereka juga bisa ikut yang mau kita tawarkan gitu. Ya saya harus ikut belajar sama mereka. Cara main gamenya gimana? Caranya gimana? Terus nanti main bareng sama mereka. Nanti udah waktunya selesai. Kita belajar sekarang udah. Jadi ngajak untuk hal-hal yang seperti itu sehingga sehingga mereka tahu porsinya untuk ininya. Lalu setelah itu sudah ngajak mereka untuk saya nggak mau mengajak kalian untuk selalu dan ini dalam segi makanan gitu. Salah satu yang jadi salah satu yang perlu dipelihara gitu. Saya nggak mau sering-sering nggak akan sering ngajak kalian makan nasi. Karena di tempat kalian tidak ada beras sebenarnya. Ya betul. Di sana ubi ya. Ubi, talas gitu kan. Itu jagung, itu malah ada gitu kan. Ikan, danau gitu segala macam. Nah, itu yang mau saya mau tak ajak gitu sehingga saya kerjasama sama orang tua gitu kan. Masakan rumah. Gitu. Ya. Jadi bawa untuk asrama satu kali dalam satu periode nanti digilir gitu kan, hanya seminggu sekali gitu kan. Itu sebagai biaya pengganti asrama. Berarti asramanya ini free sebenarnya, tapi makanannya penggantinya adalah secara bergiliran disediakan itu dengan tujuan orang tua juga harus punya peran untuk mendidik anaknya meskipun anaknya di asrama gitu kan. Sehingga nggak ditinggal gitu kan. Gitu. Dan itu akhirnya tetap jadi berjalan baik untuk ini segala macam dan anak-anak tidak meninggalkan yang lokal ini gitu kan. Harus makan ubi, harus makan talas, harus makan jagung gitu untuk ini. Nggak diganti langsung dengan super mie dengan sarden yang instan instan seperti itu, tapi ngajak mereka untuk itu dan mereka itu salah satu bentuk menjaga kelokalan. Lalu ngajak mereka lagi untuk nanya ke beberapa orang tua. Dulu orang tua kalau ngedidik anak-anak yang muda ngapain aja nih? Kecuali sekolah formal ya. Berkebun, frater sama beternak. Berkebunnya gimana, beternaknya gimana? Ya sudah, carikan lahan. Ayo kita ada waktunya untuk berkebun. Menarik ya. Nanam, mau tanamannya nanti berhasil atau enggak belakangan. Gitu kan, tapi latihan dulu. Dan itu sebenarnya kan hal yang umum
mereka lakukan, gitu kan. Atau kalau di rumah saya tanya, kadang kalau di rumah ngapain aja kalau sore, gitu. Cari kayu bakar. Saya kan nggak mungkin nyuruh mereka nyari kayu bakar, gitu kan. Pengganti kayu bakar apa ya? Oke, ajak untuk, kamu setiap sore ngerawat ternak yang ada di kandang, gitu kan, bersihkan ini dan ini saja sebagai pengganti, itu ini segala macam. Itu dan ya akhirnya kan jadi punya pembiasaan bahwa nilai yang dulu supaya bekal orang tua kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sebagai manusia yang mandiri gitu ya. Nah, itu kan diberikan bekal keterampilan yang sederhana itu. Nah, itu jadi nilai itu kan masuk jadi itu gitu untuk ini. Jadi itu jadi nggak hilang gitu kan. Karena banyak yang di sana pengennya nanti kalau besar saya mau jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi PNS, jadi ini segala macam. Loh, lah kalau semua jadi itu siapa yang ngelola tanah di sini? Kalau itu nanti makanannya dari mana gitu kan? Gitu. Bahkan saya selalu minta mereka untuk saya selalu minta untuk hasil kebun di rumah bawa ke pasturan itu untuk anak-anak asrama. Meskipun saya harus beli gitu ya. Gitu. Kalau saya harus beli ya saya harus beli gitu kan. Gitu. Atau bahkan saya ini kan karena akses jalan sudah lancar gitu ya. Sayur-sayuran yang variatif itu kan datang dari kota. Dan itu kan dalam tanda petik ngimpor dari luar Papua. Sudah nggak lokal lagi gitu. ya. Nah, saya bilang, yang itu nanti dulu. Kita yang ini dulu nih, yang ada di sini dulu nih. Gitu. Hasil kebunnya mama-mama itu apa aja nih, bawa ke sini. Kita yang coba beli, atau kita kalau ke pasar ya beli yang di sana. Gitu. Dan kalau untuk yang datang dari kota, yang untuk kelengkapannya aja. Yang nggak ada di sini baru kita itu kan gitu. Dan itu dibiasain dengan anak-anak untuk seperti itu. Itu bahkan ya murah hatinya orang-orang gitu ya. Kadang kalau kita bilang beli mereka malah ngasih gitu. Kadang jadi nggak enaknya seperti itu. Gitu. Tapi itu udah salah satu bentuk untuk hal sederhana untuk sebagai penjaga yang lokal itu, lalu ini tinggal dimasukkan lebih nyata gitu untuk ini loh aku tuh di situ bukan untuk menarikmu dari yang lama ke tempat yang baru nih gitu. Bukan mencerabut. Bukan itu, tapi saya mau menjembatani kan dengan nilai-nilai lokal yang saya punya gitu. Tapi saya bisa mengikuti perkembangan kemajuan zaman yang terus berkembang itu gitu kan. Nah kan saya nggak bisa sendirian. Saya butuh ada satu pihak untuk menjadi yang supervisi dalam tanda yang bisa saya bahasakan itu mensupervisi kapan saya harus ngerem, kapan saya harus ini. Nah itu siapa itu? Gitu. Yang itu harusnya itu bisa dilakukan oleh gereja. Gitu. Karena kalau mengandalkan pemerintah, aparat pemerintah itu nggak akan berjalan karena ada kepentingan yang akan diinikan. Tapi kan kalau gereja kan lebih tulus gitu lebih ya. ini ya untuk seperti itu, dan itu yang seharusnya jadi peran gereja yang seharusnya digerakkan gitu kan, selain pelayanan sabda, iman, sakramen dan segala macam, justru ininya terwujud di situ. Nah kalau dari pengalaman dan refleksi Frater ya dari tadi berbagai macam hal, kira-kira untuk penonton podcast kita ini ya, apa yang bisa mungkin dibagikan gitu ya, atau ya pelajaran apa yang mungkin bisa diterapkan oleh para penonton podcast kita ini ya dari pengalaman Frater itu dalam konteks mereka masing-masing gitu. Ini lebih ke arah yang yang teologis atau yang yang lebih
apa ya, kontekstual gitu ya untuk ini. Kayaknya kontekstual aja deh Rater ya. Kalau yang kontekstual gitu ya. Nah, Yang kontekstual tuh sederhana aja gitu. Fenomena-fenomena tuh banyak gitu ya yang kita temukan gitu. Kadang sesuatu yang kita anggap bahwa ini akar saya gitu. Nah, itu harus dikritisi lebih dalam. Oke. Gitu dalam arti gini. Misalnya kayak sekarang gitu ya, gaya bahasa gitu kan udah makin banyak yang muncul bahasa kata-kata yang baru gitu ya. Nah, untuk anak-anak generasi sekarang kan ini akar saya gitu kan. Ya kan mengatakan gitu. Ya. Gitu. Bahkan dulu zaman saya waktu era saya sekolah gitu ya. Oke. Nah, itu ada gaya-gaya bahasa yang digunakan hanya untuk generasi saya gitu untuk ininya. Kayak misalnya kata untuk nyebut bapak, bokap gitu kan, untuk ibu ya, bahasa gaul lah ya. bahasa gitu, atau orang tua bonyok gitu kan. Padahal kalau bonyok itu kan kalau di bahasa Indonesia kan berarti lembek dan agak mulai membusuk gitu ya gitu kan. Gitu. Tapi itu kan karena itu udah jadi pembiasaan karena saya menggunakan itu terus menerus gitu. Itu jadi saya pikir itu bagian akar saya ini karena itu yang saya ini kan. Nah, itu perlu dikritisi bahwa benar nggak sih ini memang dari ini saya atau sebenarnya ada yang lebih jauh nih di belakang saya nih. Oke. Gitu. Nah, itu yang kita mesti berani untuk mengkritisi sesuatu hal yang selama ini kita lakukan sehari-hari umum gitu ya. Nah, itu ya kita harus ke belakang nih. Gitu kan. Sampai kita akhirnya menemukan akar saya itu di mana toh. Oke. Gitu. Meskipun kita kemungkinan nggak akan akan langsung wah ini cara saya saya akan menghayati atau menghidupi dan mulai sekarang saya akan menggunakannya gitu kan. Itu enggak lah gitu, enggak itu realistisnya gitu. Tapi yang penting kita tahu bahwa saya punya akar seperti ini. Nah, ini berarti ada perkembangan ini. Nah, sehingga ketika ada tantangan baru yang lebih menantang di depan gitu ya, tantangan yang dia bisa lebih berani menghadapi tanpa menggerus atau mengikis yang saya sudah punya karena saya sudah punya akar gitu untuk dirinya. Dan sebenarnya ini yang mau saya inikan sebenarnya di tesis saya yang di tulisan saya itu, di paper tesis saya itu gitu kan, bahwa kemajuan modernitas tuh nggak akan pernah berhenti gitu ya. Gitu. Dan satu hal, akar kita, lokal kita, akar lokalitas kita itu juga nggak akan pernah kemana-mana. Gitu. Nah, sekarang yang kita perlu ini kan adalah, kita itu sedang berada kita nih kayak ini. Kalau saya main analoginya, mungkin semoga bisa memberikan gambaran gitu ya. Kalau sedang manjat tebing, gitu ya, saya harus memasang anchor. Pengait saya. Betul. Itu di mana? Gitu. Supaya ketika saya maju ke atas dan kalau saya terselip jatuh, saya ada pegangan dengan anchor saya itu. Dan itu yang dan itu yang harus kita lakukan. Di mana saya harus ini saya pegang ini nih. Karabiner dengan tali itu. Tali safety-nya itu. Nah, saya harus kemana ini di mana ininya nih. Nah, ini yang saya harus temukan. Karena kalau salah menaruh itu bisa slip, malah bisa jatuh, nggak selamat gitu ya. Nah, itu yang di sini. Nah, ini yang jadi bisa kita ini kan sebagai harapan ke orang-orang muda, ke lembaga-lembaga keagamaan untuk terus mengingat bahwa akar kita itu selalu ada di tempat itu, nggak kemana-mana. Hanya tinggal minta ditemukan untuk dinikan sehingga kita bisa bersama-sama maju untuk menghadapi tantangan modernisasi itu jadi lebih berani, lebih bisa untuk tidak hanyut gitu ya.
berani ngelawan arus gitu kan, segala macam kalau ada sekali yang gitu jelek kan itu. bisa Gitu. melawan juga. Itu dan Oke. itu yang jadi lebih ininya gitu kan. Ah. Itu sih yang saya harapan yang bisa dipelajari sama teman-teman apa yang lain gitu ya, Penonton selain saya podcast sendiri ini. gitu ya. Ya, Gitu. betul, Gitu. betul. Gitu. Perjuangan kita semua. Jadi akar tadi betul ya, saya setuju juga dengan yang Frater Wahyu katakan ya. Karena kalau akar itu tidak sejati gitu ya, pasti juga akan hilang sendiri Hilang gitu kan. sendirinya. Tapi bahwa sekian lama akar itu tetap bertahan, artinya kan terjamin gitu ya. Terjamin sudah mengalami berbagai tantangan dan tetap bertahan gitu kan. Ya. Dan itu ada di budaya dan juga ada di nilai-nilai Kristiani kan. Saya yakin Dua gitu ya. Gitu kan. Karena Kristianitas berapa tahun sudah? Setidaknya 2000 gitu kan. tahun ya kan. Gitu. Nah, budaya kita juga berapa Budaya tahun? kita juga berapa tahun kita Gitu tidak lebih bisa melacak gitu sampai kan. ya kan. Nah, itu sampai kita akhirnya bisa menemukan satu titik yang sama gitu kan, untuk jadi pegangan. Ke depan tantangan-tantangan di depan Ya. kita akan Siap aja akan menghadapinya dengan lebih lebih siap Oke. untuk ini tanpa harus terbawa arus ke kanan ke kiri. Oke, Tapi kita bisa meskipun kayak di sungai atau di ini harus jatuh gitu. Ya, Tapi kita bisa tetap Stabil. berada dalam jalur rutenya gitu loh Ya, untuk ininya. Ya. Gitu. Menarik Seperti sekali itu. ya, luar biasa nih. Frater Wahyu dengan berbagai pengalaman, tapi bukan hanya sekedar mengalami ya, tapi Frater Wahyu juga bisa menemukan refleksi tadi yang sangat menarik bahwa semaju apapun ya, semodern apapun kita, tetap kita harus berpegang pada akar yang mesti kita temukan juga ya, tidak sekedar kita hanya mengikuti saja, tapi juga bisa menyandarkan diri pada akar-akar yang sudah teruji tadi, akar budaya maupun akar ajaran atau nilai-nilai Kristiani. Dr. Wahyu, ini karena waktu kita terbatas, terima kasih banyak. Sudah, Batasnya di mana? Batasnya ini, sudah selesai nih. Sekali lagi terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya, untuk refleksi-refleksinya yang sungguh menarik. Pasti masih ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan, tapi mungkin nanti dalam kesempatan podcast selanjutnya ya, kalau bersedia nanti kami undang lagi untuk berbagi pengalaman, terutama yang lebih soal teologis ya, ada teolog-teolog yang mungkin pernah dikutip atau pernah didalami untuk merefleksikan ini, mungkin bisa kita obrolkan lain waktu. Oke. Gitu para penonton setia podcast Theotalk, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk like, mensubscribe dan juga membagikan, men-share tayangan ini. Juga kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman ingin untuk kami bahas lebih lanjut, silahkan tulis di komen. Dan juga kalau punya pandangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Frater Wahyu dalam podcast kali ini, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu dalam kesempatan podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Frater Wahyu.